senantiasa kita sama-sama memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah sampai ada di hari ke-17 ini memberikan sehat afiat, memberikan kelancaran dalam ibadah kita, baik puasa di siang harinya maupun qiyamul lail ada di malam-malamnya. Mudah-mudahan kelancaran dan sehat afiat tersebut tetap Allah berikan kepada kita sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi gudangnya pahala dan gudangnya rahmat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelum Ramadan kemarin sempat saya bahas bagaimana segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'an, segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Al-Qur'an itu bukan hanya menjadi mulia, tapi menjadi sesuatu yang paling mulia. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di dalam Islam. Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling mulia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Al-Qur'an adalah kitab suci yang paling mulia di antara kitab suci yang lain. Kitab suci yang menjadi pelengkap sekaligus penyempurna di antara kitab suci yang lain. Al-Qur'an adalah panduan hidup buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan lil muttaqin. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia. Bahkan rumah yang paling mulia di muka bumi ini setelah masjid, rumahnya Allah adalah al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ardh. Rumah yang di dalamnya dibaca dengan Al-Qur'an, maka rumah itu menjadi bintang yang nampak indah karena memandarkan cahaya bagi penduduk langit. Sebagaimana kita lihat bintang di atas itu nampak indah karena memandarkan cahaya, maka ketahuilah tidak semua rumah yang ada di muka bumi ini menjadi bintang bagi para malaikat. Hanya rumah yang di situ dibaca dengan Al-Qur'an, maka rumah itu yang menjadi bintang bagi para malaikat penduduk langit. Pokoknya apapun yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'an, maka apapun itu menjadi sesuatu yang paling mulia. Bahkan ibadah yang paling mulia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Paling afdalnya ibadah umatku itu adalah membaca Al-Qur'an. Malah pernah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau pernah ditanya, yang mana pahalanya yang paling besar antara orang yang perang jihad fisabilillah atau orang yang mempelajari Al-Qur'an? Mempelajari bisa belajar ngaji atau belajar tafsirnya, belajar memahami kandungan makna yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'an. Antara orang perang taruhannya nyawa, biayanya besar. Orang jihad fisabilillah berangkat belum tentu pulang, anak istri di rumah resiko janda, resiko yatim. Sementara kita kapan baca Al-Qur'an nggak ada resiko apa-apa, nggak ada modal apa-apa. Jangan kendara, keringat aja nggak keluar gitu. Kalau jihad keluar dari rumah, orang baca Quran di rumah bisa. Pahalanya yang lebih afdal yang mana? Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, jelas orang yang belajar Al-Qur'an, alladzi yata'allamu al-Qur'an, mereka yang mempelajari Al-Qur'an, entah mempelajari cara bacanya ataukah mempelajari asbabun nuzulnya atau
tafsirnya dan seterusnya, lebih afdal pahala dibandingkan mereka yang perang jihad fisabilillah walaupun taruhannya nyawa. Berangkat belum tentu pulang, jangan keringat darah mereka korbankan. Kenapa? Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian itu adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi guru ngaji itu paling baiknya manusia di muka bumi. Seperti saya bahas tadi, pokoknya enggak ada sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran kecuali sesuatu itu atau seseorang itu menjadi seseorang yang paling mulia. Yang belajar Al-Quran yang paling mulia, yang ngajari Al-Quran yang paling mulia. Guru ngaji itu luar biasa, teman saya. Kita ini lebih meregani, lebih menghargai orang yang punya nama besar daripada guru ngajinya kita. Kita ini banyak bisa ngaji. Banyak bisa ngaji bukan karena siapa-siapa kecuali seringnya adalah karena guru ngaji. Jenengan bisa ngaji bukan gara-gara saya. Jenengan bisa wudu bukan gara-gara saya. Jenengan bisa sholat bukan gara-gara saya. Tapi sering Anda lebih hormat kepada saya daripada Anda hormat kepada guru ngajinya Anda. Kalau saya kenal Anda sudah jadi bisa sholat, bisa wudu, bisa ngaji. Kan sering gitu ya. Orang itu hanya menghargai nama besar, tapi nggak menghargai jasa. Tuh yang terjadi sekarang gitu. Menghargai nama besar. Oh itu guruku, iki guruku, iki guruku. Sing dipilih ini gurunya sing duwe jeneng kabeh. Sing duwe follower kabeh. Guru ngaji ini lali. Padahal mereka itu orang yang paling afdol, orang yang paling mulia di muka bumi. Banyak di antara kita ini yang merupakan jasa daripada guru ngajinya kita. Padahal mereka adalah menjadi sahabat kita bisa baca Quran, menjadi sahabat kita bisa baca Fatihah, kita menjadi sahabat kita bisa wudu, menjadi sahabat kita bisa sholat dan seterusnya. Ilmu dasar dari mereka. Kita kenal aqaid khamsin, akidah 50, sifat jaiznya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat wajibnya Allah. Sifat jaiz, wajib dan mustahilnya para rasul dan seterusnya, nama-nama para nabi serta bukan dari saya, tapi dari guru ngajinya jenengan. Tapi sering orang sekarang ini menganggap orang yang punya nama besar, oh ini guru saya, badan guru ngajinya itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita jadi guru ngaji, jangan anggap bisa cuma guru ngaji, jangan pakai cuma. Allah angkat derajatnya Anda, maka jangan Anda merendahkan derajat yang sudah Allah berikan kepada Anda. Jangan ngomong cuma alhamdulillah dipercaya sama Allah untuk menjadi pengasuh TPI, saya punya santri sekian, alhamdulillah syukur, tahaddusan bin nikmah, karena nggak semua orang dipilih oleh Allah menjadi guru ngaji. Pernah diceritakan ada satu orang disebutkan dalam kitab Risalatul Busyairiyah, dikatakan ada seorang yang kaya, ada satu orang yang kaya, tiang ingkang sugih, nyantrikan anaknya kepada seorang ustaz belajar. Maka setelah ini anak khatam Al-Quran, belajar Al-Quran sampai khatam kepada seorang ulama tadi itu, maka orang yang kaya ini memberikan hadiah kepada guru ngaji itu sebesar 100 dinar. 100 dinar itu 100 keping emas. Bayangkan berapa kilo itu kalau ditimbang, diberiin. Kaget. Wahai fulan, Pak, ana ya sayyidi ma amiltu syai'an astahiq bihi hadza kullah. Pak, saya ini enggak punya amal apa-apa, kata guru ngaji. Saya ini enggak pantas dapat hadiah dari jenengan sebanyak ini, saya enggak pantas. Maka dikatakan, hadiah tadi itu akhirnya diambil oleh orang yang kaya tersebut, diberikan kepada orang lain. Oh enggak mau, wes gini, tak kena wong liya akeh sing gelem. Sambil orang yang kaya tadi mengatakan, hadza rajulun mustahinun bil Qur'an, ini
ini orang yang ngajari anak saya ngaji ini adalah orang yang merendahkan Al-Quran. Padahal saya ini ngergani jenengan karena Nabi, karena Allah ngergani jenengan. Jenengan yang ngajari anak saya baca Quran sampai khatam, targani sampai. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat itu adalah yang belajar Al-Quran, yang ngajari Al-Quran. Makanya saya kasih hadiah kok merasa nggak berhak. Padahal Anda mulia gara-gara profesinya Anda sebagai guru ngaji. Saya regani. Tak kasih hadiah, ya sudah. Tak kasih itu kepada orang lain. Dalam satu riwayat dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Qara ini bisa maknanya hafadhah, ya, menjaga Al-Quran, atau hafidhah, menghafal Al-Quran, atau amilah, atau mengamalkan isinya Al-Quran. Barang siapa yang bisa membaca Al-Quran, atau barang siapa yang bisa menjaga Al-Quran, melestarikan Al-Quran, ngajar, atau barang siapa yang hafal Quran, ngamalkan Quran. Kemudian apa? Tsumma ra'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya. Tapi dia merasa ada orang lain yang mendapatkan lebih afdal daripada apa yang dia beri, apa yang dia punya. Ada orang ngamalkan Quran, atau hafal Quran, atau menjaga Al-Quran, artinya mengajarkan Al-Quran, melestarikan Al-Quran. Tapi dia merasa ada orang lain yang diberi oleh Allah lebih daripada apa yang Allah berikan kepada dirinya. Maka dikatakan bahwa istasghara ma'azzamahullah ta'ala. Maka ini orang sudah menganggap remeh apa yang dianggap agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bilang cuma guru ngaji. Jangan pakai cuma. Guru ngaji itu syiar min sya'airillah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, tanda bahwa orang itu punya ketakwaan hati. Syiar agama itu bukan hanya masjid. Syiar agama itu bukan hanya Rasulullah SAW saja. Syiar agama itu bukan hanya Ka'bah, Makkah, Madinah. Ya, itu semuanya syiar agama. Tapi guru ngaji itu syiar agama. Pokoknya apapun yang dimuliakan oleh Allah, itu semuanya adalah syiar agama. Maka barang siapa yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, punya ketakwaan. Tapi barang siapa yang meremehkan, menganggap kecil, menganggap sepele orang yang dimuliakan oleh Allah, entah dia menganggap sepele dirinya sendiri atau orang lain yang menganggap sepele dirinya. Paham? Guru ngaji biasa ini, dia sudah menganggap sepele orang yang dimuliakan oleh Allah, atau dia menganggap sepele dirinya sendiri. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma guru ngaji. Ya kalau dia ngomong itu atas dasar ketawabuan, gak ada masalah. Tawabu bukan dalam rangka meremehkan. Ya bukan berarti terus ngakon-ngakon nih. Oh saya ini guru ngaji, saya ini orang yang paling mulia di muka bumi. Ya buya begini. Ini ya santrinya ucul semuanya, bukan berarti sombong. Tapi kalau dalam rangka tawabu gak ada masalah. Yang gak boleh adalah saya punya apa, saya bukan siapa-siapa. Guru ngaji bukan siapa-siapa. Ini orang nggak punya ketakwaan hati. Kenapa? Karena dia tidak mentaklim syiarnya Allah yang sudah Allah amanatkan kepada dirinya. Nanti di hari kiamat itu orang itu bisa masuk surga bukan karena duit, bukan karena harta, bukan karena nama, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena bintang. Guru ngaji yang masuk surga. Sehingga nanti di akhirat mereka semuanya iri dengan apa yang diberikan kepada guru ngaji. Walaupun guru ngaji, sering di antara kita lupa untuk bagaimana seharusnya kita menghargai orang-orang yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi begini, puasa ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kepada kita puasa ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di satu sisi begini, di sisi yang lain Allah takdir turunnya Al-Qur'an ada di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar Al-Qur'an ini menjadi petunjuk. Allah wajibkan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan pedoman agar kita selamat dunia akhirat, menjadi orang yang baik zahir maupun batin.
korelasinya, ada keterkaitan, ada hubungan. Karena memang nggak semua orang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi pedoman bagi orang yang bertakwa. Kalau orang itu kurang ketakwaannya, jangan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, diwocoykan kadang-kadang. Jadi tolak ukur seberapa hebat ketakwaan kita tergantung bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Sayyidina Khalid bin Walid itu saking seringnya beliau perang, itu sekali-kalinya beliau megang Al-Quran, beliau minta maaf sama Al-Quran, maaf ya, gara-gara saya kemana-mana bawa pedang sampai saya nggak sempat bacakan. Maaf, saking seringnya kemana-mana saya bawa pedang, perang maksudnya jihad bisa sampai saya jarang bacakan. Itu gara-gara jihad. Nah kalau kita gara-gara jihad TV, HP, PS, game, ya gitu. Lah kalau Sayyidina Khalid bin Walid gara-gara jihad korban nyawa sampai minta maaf sama Al-Quran, maaf saya jarang baca kamu gara-gara sering jihad fisabilillah. Lah kita pernah minta maaf sama Al-Quran gara-gara main PS. Pernah minta maaf gara-gara sering lihat TV sama HP, sering main game daripada baca Al-Quran. Makanya sebagian salaf ditanya, Dik, Kiai, orang dulu itu sama Al-Quran gimana? Gampang jawabannya Kiai. Ya seperti kamu sama HP. Ya itu sudah gak ada orang dulu sama Al-Quran. Didik Al-Quran, didik Al-Quran, melek motor Al-Quran, saat dulu merem ya Al-Quran, itu orang dulu. Ya seperti kamu melek motor HP, saat dulu merem ya HP. Kesel HP, sumpah HP, seneng HP, susah ya HP. Ya sama seperti kamu. Jadi kadar ketakwaan seseorang termasuk kita ini semua tergantung bagaimana seharmonis apa hubungan kita sama Al-Quran. Pegang omongan saya. Kalau sudah kita nggak khatam Quran ada di bulan Ramadan, berat di luar Ramadan kita khatam Quran. Padahal kita punya waktu 11 bulan. Tapi kalau sudah khatam Quran gagal kita di bulan Ramadan, 11 bulan gagal kita. Penentuannya adalah Ramadan. Penentuannya adalah Ramadan. Dan nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi syafi'an. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lakum. Baca Al-Quran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi penolong buat kalian semuanya. Antara Ramadan dan Al-Quran sama-sama mengharap syafaat kepada Allah. Ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wa syarab fasyafi'ni fihi. Katanya puasa, mengadu kepada Allah, ya Allah berikan aku hak untuk menolong dia. Gara-gara aku katanya puasa, dia enggak makan enggak minum. Fasyafa'anillah fis-shaum, maka Allah memberikan hak syafaat kepada puasa untuk menolong siapa yang dia mau. Al-Quran juga begitu, enggak mau kalah. Ya Rabb, mana'tuhu minan naum, mana'tuhu minan naum. Ya Allah, gara-gara aku dia jarang tidur. Kata Al-Quran, fasyafi'ni fihi, maka berikan aku hak untuk mensyafaatinya. Maka Allah pun juga memberikan hak syafaat kepada Quran untuk memberikan syafaat kepada siapa yang mereka mau. Jadi Al-Quran ini adalah cara buat kita, salah satu cara buat kita untuk selamat dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah orang yang bisa syafaat kepada kita. Tapi bukan hanya itu. Puasa yang kita jalani bisa menjadi syafaat buat kita. Al-Quran yang kita baca juga bisa menjadi syafaat buat kita. Makanya orang itu kalau semakin bertakwa, semakin hebat mereka baca Al-Quran. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Oh, ini orang hebat sama Al-Quran. Beliau mengatakan begini, idza tahural lam yashba' min qira'atil Quran. Orang itu kalau hatinya bersih, dia enggak akan pernah kenyang daripada baca Quran. Enggak mau anaki, enggak mau bosan untuk baca Al-Quran. Diceritakan Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Kalau sudah Ramadan, beliau punya rumah.
orang di Hadramut, Habaib di Hadramut zaman dahulu kala itu setiap rumah punya masjid, tapi nggak semua masjid dijadikan tempat berjamaah seperti Masjid Darussalam, enggak. Jadi keluarga punya masjid, sehingga yang perempuan-perempuan itu nggak harus ke masjid umum, tapi ke masjidnya keluarga, biar mereka dapat pahala iktikaf dan lain sebagainya. Itu di Hadramut begitu. Di Tarim itu ada 360 masjid, satu kota ada 3. Tarim itu kota kecil, tapi ada 360 masjid di sini. Enggak semua masjid dipakai Jumatan di sini, 360. Enggak semua masjid, cuma ada masjid-masjid keluarga. Masjid-masjid keluarga. Nah, Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamrullah tinggal satu kota. Di sebelah rumahnya ada masjid dibangun. Memang beliau kalau sudah Ramadan enggak pernah keluar dari masjid, walaupun untuk buka, walaupun untuk sahur. Buka sahurnya diantar sama anaknya, diantar. Memang dekat, diantar. Sekali waktu di tengah malam, ketika anaknya mau ngantar sahur, dilihat makanan masih utuh. Yang diantar untuk buka, untuk sahur utuh. Ya kalau gini, ditanya Abah kemana dimakan? Abah ma'ataghadza illa bil Quran. Aku ini nggak merasa kenyang kecuali dengan Al-Quran. Jadi kalau aku sudah baca Quran, aku merasa kenyang. Kalau sudah aku baca Quran, aku merasa kenyang. Sama seperti kita, kadang-kadang kita saking hobinya sama sesuatu sampai lali mangan, sampai lali turu. Ya sama seperti itu, cuma bedanya kalau ini hobinya Al-Quran. Lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat. Sampai Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamrullah kalau sudah siang hari Ramadan, jarang baca Qurannya, tapi kalau sudah malam necer baca Quran. Kenapa? Kalau sudah siang Ramadan itu saking hebatnya beliau kalau sudah baca Quran, saya merasakan madu. Jadi kayak keluar dari lidahnya itu rasa manisnya madu. Sehingga beliau merasa kalau saya siang hari baca Quran terus terasa manis mulut saya, kadar nilai daripada puasanya saya ini berkurang. Wes aku lek poso kapan-kapan jarang baca Qurannya sedikit. Tapi kalau sudah malam mau rasa madu, mau rasa apa, ya pasti baca. Ya sama seperti kita lek pas kuwe terus lewat warung sate, lah orang lenyer. Kroso sate, itu kroso sate. Yang seneng sambel, misalnya ada orang masak sambel, wah langsung melenjar. Ya sama seperti itu sudah. Pendekatannya seperti ini. Beliau saking hebatnya hubungannya sama Al-Quran. Jadi kalau sudah baca Al-Quran, kroso manis, terasa manis, sampai segitunya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Maulid Sabtu Guror. Beliau mengatakan, ata'ajjabu minal insan yaqul bi wa biham. Aku ini heran sama orang yang banyak ngerusulullah, banyak sambat. Saya ini sumpah, saya ini ada kesempitan dalam urusan hidup, saya ini gelisah, saya ini galau. Wa indahu Quran, padahal dia punya Al-Quran. Kita nih mungkin ya, yang muda-muda, kalau pas galau, kalau pas ngurungokno lagu yang lagu itu nggak ngasih solusi, cuman cerita di lagu itu dengan keadaan hatinya kita sama. Lerek nom saya ini ngomong gue banget. Lagu itu nggak ngasih solusi, cuman ceritanya sama dengan isi hatinya. Dirungokno bolak-balik sampai nangis kadang-kadang. Waduh, melo. Padahal Al-Quran itu bukan hanya sama, tapi juga menyediakan solusi buat kita. Gak diwocok. Kalau lagu hanya sekedar sama, hanya sekedar sama, didengarkan bolak-balik, dia nikmati, dia resapi. Tapi kalau Al-Quran bukan hanya sekedar sama, tapi memberikan solusi, memberikan jawaban. Ya kita baca. Makanya orang itu semakin bertakwa kepada Allah, semakin harmonis hubungan dia dengan Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sholat tahajud cuma 2 rakaat. Tapi rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Mulai tengah wengi sampai subuh khatam 2 rakaat. Monggo jangan tiru. Nggih, saya anjurkan Anda untuk menirunya. Al-Imam Abu Hanifah itu kalau enggak Ramadan 2 kali khatam Quran. Kalau enggak Ramadan sekali siang, sekali malam. Kalau sudah Ramadan 4 kali khatam Quran dalam sehari.
2 kali siang 2 kali malam. Jadi nggak selesai Ramadan kecuali khatam Quran 120 kali. Katanya Abu Yamaliki rahimahullah taala rahmatal abrar, sama Imam Malik juga begitu. Kalau nggak Ramadan 2 kali dalam sehari khatam Quran, siang sekali, malam sekali. Kalau sudah Ramadan 4 kali khatam Quran. Selesai Ramadan 120 kali khatam Qurannya. Kok iso bibir? Nah, saya kasih gambaran. Kayak nggak masuk akal, kayak nggak masuk akal. Saya kasih gambaran. Jarak 100 meter. Ditempuh dengan waktu kurang dari 10 detik. 9, sekian detik. Kalau kita pakai akal rasanya nggak mungkin. Berarti kan kalau ada orang lari menempuh jarak 100 meter ditempuh dengan waktu kurang dari 10 detik, berarti kan 1 detiknya 10 meter lebih. Berarti 1 detik merem melek 10 meter. 10 meter bisa ngomongin lagi. Kalau kita pakai akal, masuk akal kira-kira. Bisa terjadi kira-kira. Kalau kita pakai rasanya nggak mungkin. 1 detik 10 meter lebih. 10 meter lebih. Tapi ada nggak? Kalau kita pakai akal rasanya nggak mungkin. Tapi ada nggak? Ada. Pelari tercepat, Usain Bolt namanya, 100 meter 9, sekian detik. Lah merem melek 10 meter, 10 meter bayangin. Kira tadi maling lah. Angel lah kecekelnya 10 meter merem melek 10 meter, rasanya nggak mungkin, tapi kan nggak langsung gitu, proses. Jadi menilai seseorang itu bukan dari hasil akhirnya, tapi prosesnya. Sama aulia, mereka bisa khatam Quran sehari berkali-kali, itu bukan karena apa, tapi karena proses yang mereka jalani. Buat kita, kalau kita pakai ukurannya kita rasanya nggak mungkin, tapi kenyataannya ada nggak? Ada. Yang kita nggak tahu adalah prosesnya dia. Sama seperti Usain Bolt itu merem melek 10 meter. Rasanya gak mungkin. Tapi kalau kita lihat prosesnya, latihannya, pantas. Al-Imam Syafi'i itu kalau nggak Ramadan sekali khatam Quran. Kalau Ramadan 2 kali khatam Quran. Selesai Ramadan 60 kali khatam Quran. Al-Imam Malik bin Anas itu kalau sudah masuk ada di bulan Ramadan, beliau nggak baca apa-apa, nggak ngajar, nggak baca hadis, baca Quran tok. Kalau sudah Ramadan nggak ngajar, nggak baca hadis, ninggalkan wirid-wiridnya, baca Quran tok. Lah kalau kita kan nggak nunggu Ramadan, ninggalkan wirid, nggak nunggu Ramadan, nggak ngaji, nggak nunggu Ramadan, masih Ramadan nggak Ramadan, ya nggak pernah wiridan kalau kita, nggak pernah ngaji kalau kita. Ini enggak. Jadi kalau sudah Ramadan, waktunya saya sama Quran sudah full. 4 kali khatam Quran dalam sehari. Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas. Lihat. Pertanyaannya kita ini gimana? Padahal kalau gini, kalau kita lancar baca Al-Quran ya, kalau kita lancar baca Al-Quran 1 juz setengah jam. Kalau kita lancar 1 juz setengah jam. Kalau nggak lancar, ya asal bisa baca Al-Quran ya, tapi nggak lancar, pelan-pelan ya mungkin 45 menit sampai 50 menit. Kan nggak harus sekali duduk 1 juz. Kan nggak harus sekali duduk satu juz. Dicicil kan bisa. Misal kita anggap 50 menit khatam Al-Quran 1 juz setiap hari. Kita baca setiap selesai sholat 10 menit. Nanti zuhur 10 menit, nanti asar 10 menit. Khatam sehari selesai 5 kali sholat 1 juz. 1 juz 50 menit. Nggak sanggup, ya wis dikurangi 2 hari sekali kita khatam 1 juz. Berarti 2 bulan sekali kita khatam Al-Quran. Berarti setahun 6 kali khatam Quran. Berarti kan setiap sholat baca Al-Quran 5 menit. 5 menit tok. Sampean rokokan bawa ngaji. Rokok itu runtek ngaji nus khatam 5 menit. Ambek rokok sampean nemen sampean nih. Pemenang kretek ya. Tambah suwi. Ini ngaji 5 menit. Sampean rokokan 3 menit. Ini ngaji 5 menit. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit. Sehari 25 menit. Setengah juz. Besok khatam 1 juz. 2 bulan sekali khatam Quran. Setahun 6 kali khatam Quran. Itu kan enak guys. Antip, apotip, kilo. Misal khatam sekali, saya kasih uang 200.000 ya bagaimana? Khatam apa?
Iya modiar saya. Bandani sampe ini akhirnya uang 200. Allah ngasih pahala ketika kita baca Al-Quran lebih daripada 200.000. Kita ini kalau baca Al-Quran dalam keadaan sholat dan sholat kita dalam keadaan berdiri, mau sholat wajib atau sholat sunnah dalam keadaan berdiri, maka setiap huruf 100 pahala. Fatihah itu 150 lebih hurufnya lebih dari 150 huruf Fatihah. Jadi kalau kita sholat itu 150 dikali 100, setiap rakaatnya berarti 15.000 kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu rakaat. Lalat tarawih 23 rakaat. Bayangkan setiap rakaatnya 150 dikali 100 berarti 15.000 lebih pahalanya. Pingno dhewe wis sakmenake ganjaran. Itu kalau baca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam sholat. Kalau dia baca Al-Qurannya dalam keadaan sholat tapi duduk, oh berarti sholat sunnah. Mampu berdiri tapi kok duduk, maka pahalanya menjadi 50 setiap huruf. 50 setiap huruf. Kalau dia baca Al-Qurannya di luar sholat tapi punya wudu, di luar sholat dan dia punya wudu, maka setiap huruf 25 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paling elek enggak duwe wudu, enggak punya wudu tapi baca Quran. Lo apa boleh? Boleh, pokok jadi cekel. Kalau orang junub punya hadas besar, enggak boleh baca apalagi megang. Bawa enggak boleh, nyentuh enggak boleh, baca enggak boleh. Kalau orang itu junub atau perempuan yang sedang menstruasi atau nifas. Tapi kalau cuma sekedar enggak punya wudu, hadas kecil, belum wudu, pokok gak dicekel, gak digowo, gak disentuh, gak diutik, diwacotok oleh. Itu ganjaran bet. Satu hurufnya 10 kebaikan. Al hasanatu bi asyri amsalha wa la aqul alif lam mim harfun wahid bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kita baca alif lam mim 30 kebaikan juga. Itu kalau kita baca enggak punya wudu. Itu kalau kita baca enggak punya wudu. Bahkan dalam satu riwayat, barang siapa yang baca Al-Quran disertai dengan pemahaman 5 rufi' wa 5 nusib. Kenapa kok dibaca rofa? Kenapa kok dibaca nasab? Kalau kita baca Al-Quran, artinya dimaknai, ditadabburi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha. Orang yang sekedar baca Al-Quran tapi enggak ada tadabburnya, ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah mereka sudah terkunci hati-hatinya? Kok sampai mereka cuma baca tapi enggak dipahami? Pedoman hidup itu kalau dipahami bukan hanya dibaca. Pedoman hidup itu akan Al-Quran itu akan menjadi pedoman hidup kalau kita pahami, bukan hanya sekedar dibaca. Barang siapa yang baca Al-Quran dan dia mengetahui kenapa dibaca rofa, kenapa dibaca nasab, artinya dengan pemahaman, dengan tadabbur, maka setiap huruf bisa sampai 700 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf sampai 700 pahala. Maka kalau ada pengajian tafsir, entah di Darussalam atau di Jamek atau di mana, di Al-Huda, mungkin di masjid-masjid lain, jenengan rawuh. Kenapa? Kapan kita baca Al-Quran, satu hurufnya 700 kebaikan. Bahkan bisa lebih daripada itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu pernah cerita mimpi ketemu Allah. Tapi nggak usah dipanjang pembahasan. Aulia kok bisa mengatakan mereka mimpi ketemu Allah? Panjang pembahasan, ada kitab khusus, ada risalah khusus. Hasil mimpi ketemu Allah. Maka aku tanya kepada Allah, ya Allah, dengan cara apa yang paling cepat aku bisa sampai kepadamu? Ya Allah, dengan ibadah apa aku bisa, dengan ibadah tersebut cepat sampai kepadamu? Maka dikatakan adalah bikalami ya Ahmad, dengan kalamku wahai Ahmad, dengan kalamku, dengan kalamku. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal tanya, bifahmin atau bighairi fahmin ya Rabb, dengan pemahaman atau tanpa pemahaman? Dengan pemahaman atau tanpa pemahaman mereka akan sampai kepada. Hanya saja kalau mereka memahami kalam-kalamku dengan pemahaman yang betul,
lebih daripada itu. Atau eman-eman kita nggak baca Quran eman-eman. Nah kalau tadi misalkan setiap selesai sholat 5 menit, berarti setiap hari setengah juz, 2 hari sekali 1 juz, 2 bulan sekali khatam Quran, 6 setahun 6 kali khatam Quran. Jelas ya? Kalau nggak sanggup, Al-Quran itu ada yang 1 juznya 8 lembar, ada yang 10 lembar, ada yang 8 lembar sampai 10 lembar. Anggap misal kita setiap sholat baca 1 lembar, setiap sholat baca 1 halaman, maka 20 hari sekali alias 10 hari sekali, 1 halaman kita baca setiap sholat, berarti khatam Quran sehari 5 halaman. Kan begitu. 2 hari sekali kita khatam 1 juz. Intinya begini, dibagi. Jadi kalau kita ini nggak mampu, kan begini, amal itu yang paling baik itu bukan banyaknya, tapi istiqomahnya. Sebanyak apapun kita beribadah, rakaatnya banyak, Al-Qurannya banyak, tapi nggak istiqomah, itu kalah afdol dibanding orang yang sedikit baca Qurannya, sedikit kalau dia sholat sunnah, tapi istiqomah nggak pernah putus. Batu itu pecah bukan karena diguyur banyak, bukan karena diguyur hujan. Batu itu bisa dekok, bisa bolong, bisa lubang karena tetesan hujan tapi begino. Sama ibadah yang kita jalani ada pengaruhnya, bukan karena banyaknya. Ya otomatis lah, kalau banyak dan istiqomah itu yang paling afdol. Banyak dan istiqomah sampai mati nggak pernah putus. Tapi kalau kita nggak sanggup, mending istiqomah masih titik timbangannya akeh tapi jarang-jarang. Baca Quran juga begitu, sesuaikan dengan kemampuan. Lah kalau kita nggak sanggup 2 hari sekali khatam Quran, 2 hari sekali kita khatam 1 juz, ya cobalah 4 hari sekali kita khatam 1 juz. Berarti kan setahun bisa sampai 3 kali kita khatam Quran. Doa bagus sudah. Tapi bendino setiap hari nggak sanggup masih ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Besok baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Enggak apa. Timani 13. Lah kita ini punya waktu 1440 menit, 24 jam 1440 menit. Saayat gak kuwoco. Ya bukan sibuk, memang gak sibuk atau gak koper, memang tidak menyempatkan waktu. Jangan nunggu ada waktu untuk baca Quran, sempatkan ada waktu untuk baca Quran. Ojo ngenteni kober no. Jangan nunggu kosong waktunya. Tapi cari kesempatan. Saya baca Quran, misal setiap asar saya baca Quran, misal setiap subuh saya baca Quran. Harus sudah. Mau itu di rumah atau musafir, mau saya sehat atau saya sakit, harus. Kita nih, terutama yang muda nih, kita ini kalau masa muda habis untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti tua kita sudah nggak bisa sehebat masa mudanya kita taat, pahalanya kita sama seperti taatnya ketika masih muda. Misal saya dulu waktu muda sebulan sekali khatam Quran, mata saya masih tua. Sekarang saya sudah tua, baca Quran sedikit mata saya sudah pusing. Yang dulu sebulan sekali khatam, sekarang mungkin 3 bulan 4 bulan untuk khatam. Pahalanya kita ketika tua gara-gara masa mudanya digunakan untuk sebulan sekali khatam Quran, dapat pahala yang sama. Khatamnya memang 3-4 bulan sekali, tapi pahalanya tetap seorang sebisa. Kenapa? Yang memberikan kelemahan kepada kita adalah Allah, bukan diri kita sendiri. Kalau mau naik kita ini kuat terus. Saya dulu ketika masih muda 5 waktu berjamaah di masjid. Ketika saya sekarang sudah tua, asam urat, kemudian rematik, ini itu, waduh gak kuat habis. Ya semampunya saya. Kalau pas kumat saya gak berjamaah, tetap kita mendapat pahala istiqomah berjamaah di masjid. Walaupun
Kita kapan sehat hadir pengajian, kapan sakit nggak hadir pengajian, kita di kasur tetap dapat pahalanya. Jelasin ya. Tapi kalau ada orang pas nong nggak tahu ngaji, nggak tahu sholat berjamaah, nggak tahu hadir pengajian, kapan wis tuwe ngomong, Bib, coba mata saya kuat, Bib, saya membaca Quran, Allah tahu goro, bohong dulu ketika kuat nggak apa-apa pakai untuk Al-Quran. Bib, coba kaki saya masih kuat, Bib, saya ini aktif di masjid, sekarang sudah nggak kuat, Bib. Pertanyaannya dulu ketika masih muda buat apa? Bal-balan, Bib, oh ya goro, oh ya bohong. Ada alasan, kita boleh menyampaikan alasan ulur kepada Allah itu boleh terserah, tapi ada yang diterima ditolak oleh Allah SWT. Ada alasan yang jujur, ada alasan yang dibuat-buat, ada alasan yang jujur, ada alasan yang hanya sekedar untuk menghibur diri, pembelaan. Percuma kita belanya awal dengan marah Gusti Pangeran, percuma. Dalam artian kita menghibur diri, saya coba begini ya Allah, saya coba, percuma. Allah tahu dulunya kita ngapain. Allah tahu dulunya kita ngapain. Makanya mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih punya kesempatan, gunakan untuk taat. Sehingga kapan datang kelemahan, rasa sakit, masa tua, maka pahala yang Allah berikan tetap sebagaimana ketika kita masih muda, kita sehat dan masih punya kesempatan. Nikmatan maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu di situ. Apa itu? Sehat dan juga al-faragh, kesempatan. Kapan sehat? Gak bingung boleh Al-Quran, kapan lorok bingung boleh Al-Quran, kapan punya kesempatan jangan gelar saja, dan kapan sudah kurang kesempatan baru bingung gelar saja. Kapan kuat gak bingung lapo-lapo, tapi kapan gak kuat apa-apa bingung ini bingung itu kasih. Ini alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitab." Nah, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang karena banyaknya zikir dan banyaknya dia baca Al-Quran sampai dia an mas'alati, sampai dia nggak ada kesempatan untuk doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, uqtihi afdhala ma uqtisani, maka aku berikan kepada dia apa yang lebih afdal daripada orang-orang yang berdoa. Saking banyaknya wirid yang kita baca, banyaknya zikir yang kita baca, banyaknya Al-Quran yang kita baca, sampai nggak ada kesempatan untuk doa. Tenang, Allah berikan kepada kita apa yang lebih afdal daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang doa. Orang doa dikasihkan sama Allah, kita nggak sempat doa, saking sibuknya sama Al-Quran atau wirid. Allah berikan kepada kita apa yang lebih afdal daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Lo kan emak-emak. Jadi Al-Quran ini bukan menjadi sabab kita ini kalaupun nggak ada waktu untuk berdoa, walaupun nggak mungkin buat orang seperti kita ini nggak ada kesempatan untuk berdoa, tenang, Allah akan berikan kepada kita apa yang lebih afdal daripada apa yang Allah berikan kepada mereka yang berdoa. Lebih afdal, bukan hanya sama, darusan. Jangan dianggap enteng itu darusan. Dalam sebuah riwayat dikatakan begini, mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada sekelompok manusia yang mereka berkumpul di salah satu masjid, rumah daripada rumah-rumahnya Allah. Yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasuna, yang mana mereka saling membaca Al-Quran dan saling nyimak, saling deres satu sama lain, kumpul saling nyimak satu sama lain. Cuman saya pesen, lek wis darusan tolong masjid jangan pakai rokokan. Sampai masuk istananya presiden, mana rokokan kira-kira? Masuk istananya presiden, mana rokokan? Masuk pagernya sampai mata ini rokokan, turun di istana. Masuk rumahnya Allah rokokan. Terus biasa di kami kocok biasa maksiat. Rumahnya Allah, malaikat nggak seneng kalau bajunya kita dibawa rokok. Makanya jangan kalau rokokan itu kalau mau sholat aja menyalahkan. Kira-kira dengan diundang sama presiden, kira-kira mau nggak bajunya dengan baju rokok? Wah, kira salim kena wangi.
2 jam sebelum ketemu presiden mandek rokok. Ceno gak hilang ambune wangi kelambu. Lah kita mau madhep Gusti Pangeran ambu rokok. Mulut bau rokok, baju bau rokok, sarung bau rokok, mulai ujung rambut sampai ujung kaki bau rokok semuanya. Coba ketemu presiden enggak? Makanya orang sekarang banyak menuhankan manusia. Menuhankan manusia. Ambek menungso ngergali luar biasa. Ambek Gusti Pangeran kurang lebih. Masuk istana, hati-hati kita pakai pakaian dinas sudah. Pakai pakaian batik safari. Tapi kadang-kadang kita ini sholat ngadep Gusti Pangeran kaos hukuman. Jadi pakaian ke pasar sama pakaian sholat sama. Tapi kalau kita masuk istana presiden, pakaian kita masuk istana sama pakaian biasa beda. Itulah kita menuhankan manusia tanpa sadar kita. Sering saya lihat kadang-kadang orang itu rokokan di dalam masjid. Kalau di luar masjid saya nggak bahas. Di dalam masjid rokokan, sindek jeruk ngaji darusan, sindek jauh rokokan. Ya kalau di luar masjid nggak ada masalah gitu. Tapi kalau dalam masjid ini nggak betul. Nggak betul. Terus biasa, ojo dibiasa, no biasa kan. Dikadani ojo kok dibiasa. Kadang-kadang saya pernah nyampaikan ke takmir, tolong ditegur orang-orang itu. Terus biasa sih, yo bisa ditegur kok jadi biasa sih, yo nggak paham. Ya jangan dibiasakan. Nggak enak tuh, ojo ditakmir nggak enak. Sama Allah enak, sampai gua nggak enak sampai. Belani Allah apa belani menungso? Belani Allah ditegur. Kalau nggak enak tegur, tulis saja sudah. Dilarang merokok di area ini, selesai. Teguran halus. Yang penting kan sopan turunnya. Ini kadang-kadang orang nggak tepat gitu. Iya. Lo lek gorengan beb, yo kamu boleh gorengan. Rokokan aja. Iya. Cuman ya tolong kalau sudah di dalam darusan, ojo mangan gorengan ambil cekakaan. Iya, ngurungan Al-Quran. Itu gambarannya ya. Orang kalau sudah kumpul dalam rangka ya, baca Al-Quran darusan, itu Allah berikan 4 anugerah kepada mereka. Yang pertama, haffathumul malaikat, dinaungi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Nazarat alaihim sakinah, turun kepada mereka ketenangan jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir raja bisa tenang ini jiwa, apalagi dengan baca Al-Qur'an. Yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah sebut-sebut namanya dia di para malaikat. Allah sebut-sebut namanya dia kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di sekitarnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, 1 kali amal tapi 4 kebaikan. Allah turunkan ketenteraman jiwa kepada kita. Jadi bukan kaya yang jadi ketenteraman jiwa, tapi adalah Al-Quran. Gak ada orang mati bunuh diri gara-gara Al-Quran, tapi orang mati bunuh diri wasiat suki akhir. Yang kedua, wa hafathumul malaikat, Allah naungi kepada mereka para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan kepada mereka rahmat. Allah naungi kepada mereka rahmat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah, disebut-sebut namanya dia di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nyebut namanya Allah biasa, yang hebat ketika kita sebut namanya Allah. Oh, ini hebat. Gara-gara apa? Darusan. Jangan nunggu Ramadan kok, keluarga itu darusan. Dulu maghrib isya itu darusan. Di rumah itu maghrib isya darusan. Kalau sekarang enggak bapaknya, enggak ibunya, enggak anaknya, enggak ada sudah darusan. Masih oleh yang menit 10 menit, 15 menit. Pokoknya darusan. Kenapa? 4 hal turun ada di rumahnya kita satu. Karena itu hadirin hadirat sekalian dapat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad yang punya pedoman hidup berupa Al-Qur'an. Maka jangan disia-siakan kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan dilupakan atau jangan disepelekan kemuliaan Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup buat kita semuanya. Karena mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Qur'an. Sebagai ahlul Qur'an. Mudah-mudahan nanti di akhirat Al-Qur'an syahidan lana la syahidan alaina. Hujjatan lana la hujjatan alaina. Menjadi saksi baik buat kita, saksi yang meringankan kita. Jangan sampai Al-Qur'an menjadi saksi yang memberatkan langkah kita ketika kita meniti jembatan sirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Enggak pernah dibaca, enggak pernah diopeni, enggak pernah dirumat, enggak pernah dihargai. Koran masih lebih mending bagi dia daripada Al-Qur'an. HP masih lebih mending bagi dia daripada Al-Qur'an. Enggak ada yang paling mulia di rumahnya kita, yang paling mahal adalah kecuali Al-Qur'an. Enggak ada yang mahal di rumahnya kita kecuali Al-Qur'an. Masuk TV dilarang, enggak, Al-Qur'an dilarang.
masuk HP lebih larang, Al-Quran lebih larang. Kenapa? Kita masuk surga gara-gara TV atau HP. Mungkin kita masuk neraka gara-gara TV atau HP. Waliyadzubillah min dzalik. Kita masuk surga gara-gara baca. Akan menjadi percuma apa yang saya sampaikan kalau ilmu ini enggak diamalkan. Mudah-mudahan ilmu ini dibarengi oleh Allah taufik hidayah sehingga menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'al qudri wa dzaka, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqan kulla halalan daima wa akhilla atfiya ulama nahda bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa ghurra bil ridha minkal waqti anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqsha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram syurafa wa 'ala sahbi masabihil quran. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman nusari'u fi ridha wa la tudillina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.